Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Alwin di channel Scooter Flow. Jadi di video kali ini gue mau sharing-sharing nih pengalaman gue terhadap kendaraan listrik yang sudah beberapa bulan ini gue pakai untuk gue kerja dan beraktivitas. Untuk teman-teman yang udah menggunakan kendaraan listrik, bagaimana nih pengalamannya? Cukup fun kah? Gimana iritnya? Apakah sudah terasa kalau kita menggunakan motor listrik itu jauh lebih irit dengan menggunakan motor konvensional? Nah, jadi kali ini gue mau ngasih tahu ke teman-teman nih, buat yang belum membeli kendaraan listrik tapi menuju atau ingin membeli kendaraan listrik, hal-hal yang harus diperhatikan itu apa aja. Oke, langsung aja. Poin pertama, pilihlah kendaraan listrik yang memiliki dua baterai di motornya. Itu yang pertama. Yang kedua, cross check dulu, teman-teman cross check dulu di mana tempat service center kendaraan tersebut dengan brand yang kalian pilih, ya. Apakah cukup terjangkau dengan lokasi kalian, dan apakah spare part tersebut tersedia di online atau tidak. Pastikan lagi apakah teknisinya itu bisa dipanggil secara on time, sesuai dengan servis yang diberikan oleh brand tersebut, ya. Yang ketiga, kalian cross check di sosial media brand tersebut. Apakah brand tersebut menyediakan instruksi-instruksi jika ada kerusakan pada kendaraan tersebut atau tidak, gitu. Jadi apakah materi-materi yang diberikan oleh brand tersebut itu adalah ada sebuah informasi mengenai instruksi cara servis ini. Jika teman-teman itu sulit untuk mendapatkan teknisi, setidaknya teman-teman itu bisa mempelajari secara mandiri pergantian ataupun mengetahui kerusakan-kerusakan apa aja yang terjadi di motor listrik yang kalian pilih itu, teman-teman. Itu sangat penting, ya. Jadi 3 poin ini adalah poin yang teman-teman harus perhatikan dulu. Terus yang keempat, ya, ini yang keempat, ya. Yang keempat ini sebenarnya tentatif, ya. Tapi jauh lebih baik jika kendaraan listrik itu menyediakan sistem tukar baterai, atau ya ada sebuah brand ataupun dari instansi pemerintahan itu yang memang yang menyediakan khusus untuk baterai-baterai kendaraan listrik. Jadi kayak misalnya kayak Pertamina gitu lah, BUMN, ya. Pertamina kan memang dia menyediakan bahan bakar untuk kendaraan motor dan mobil gitu, ya. Nah, ini versi listriknya gitu. Gue berharap banget kayak gitu. Kenapa gue berharap banget kayak gitu? Itu beralasan banget, ya. Misal gue punya motor listrik dengan ekosistem dan brand tertentu. Nah, ketika gue mau menjual lagi kendaraan tersebut dengan ekosistem tersendiri, itu kemungkinan kayak harga nilai bekasnya itu akan jatuh banget dan akan lebih stabil jika si baterainya ini tetap menggunakan satu brand gitu. Nah, itu mungkin akan lebih memiliki nilai yang seimbang dengan kendaraan konvensional. Benar gak menurut kalian? Itu gue berharap banget sih bisa kayak gitu, ya. Jadi kita tuh di setiap kendaraan motor listrik itu minimal dua untuk kendaraan listrik itu. Karena kalau satu itu worry banget, teman-teman. Jadi gini, yang namanya baterai bocor itu banyak faktor dan kemungkinan terjadi. Itu pasti terjadi di sebuah baterai listrik, ya, baterai kendaraan listrik, ya, itu pasti terjadi. Nah, maksudnya dua ini adalah sebagai syarat jika suatu saat terjadi trouble seperti itu, teman-teman. Jadi kita tidak ada yang namanya kejadian dorong-dorong ataupun towing motor listrik itu, gitu. Jadi ya secara dari sisi konsumennya juga pasti lebih nyaman juga, dari sisi after sales, ya. Dari sisi penjualan kendaraan second-nya pun itu sangat menjanjikan banget, dan nilainya pun tetap ada, gitu, ya. Tolonglah segeralah hadirlah brand tersebut, ya, entah BUMN ataupun dari swasta, gitu, ya. Jadi memang general gitu, motor listrik brand apapun bisa menggunakan baterai tersebut. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Maaf kalau mungkin penyampaiannya ada yang kurang nyambung. Tapi ya itulah, saya berusaha menyampaikan apa adanya ke teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kendaraan listrik yang menyenangkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.